Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Syamsul Falah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Syamsul Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan, kemudahan untuk bertemu kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Syamsul Falah, di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, maksudnya subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat pekan yang lalu ke Jumat pekan ini, dari Jumat pekan ini menuju Jumat pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana,
dari Ramadan tahun yang lalu menuju ke Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini menuju Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan sebagai peluntur penghapus dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ia jauhi, ia tinggalkan. Sekali lagi, semoga seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dan termasuk malam hari ini menjadi penyebab diampuninya dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Syamsul Falah rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini tema kajian kita masih tematik insidentil, dan topik yang kami angkat ke permukaan kami beri judul jangan menyakiti orang mukmin, jangan menyakiti orang yang beriman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar saya ingin menekankan bahwa nampaknya menyakiti orang mukmin dewasa ini sangatlah marak. Bahkan kita seringkali mendengar, bahkan menyaksikan di layar kaca kita, bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin itu beragam, modelnya banyak. Mulai dari menyakiti fisiknya sampai menyakiti kehormatannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di antara contohnya adalah tawuran antar kampung, tawuran antar supporter bola, padahal itu saudaranya sendiri. Dia menyakiti saudaranya pakai menyebut kalimat takbir lagi, Allahu Akbar, padahal yang dia sakiti saudaranya sendiri. Bahkan begal di mana-mana, perampasan motor di mana-mana, ini bentuk menyakiti orang-orang yang beriman. Sampai pembunuhan pun terjadi di mana-mana. Seorang ayah tega menghabisi putranya atau putrinya, seorang suami tega menghilangkan nyawa istrinya, seorang istri tega yaitu menghilangkan nyawa suaminya, dan masih banyak lagi. Dan inilah bentuk menyakiti orang mukmin yang sering kali kita saksikan di layar kaca kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, nah ini poinnya sekarang, ternyata menyakiti orang mukmin itu tidak cukup bisa ditebus dengan istighfar, nggak bisa. Tidak cukup ditebus dengan sholat sunnah taubat, nggak bisa. Melanggar hak-hak anak Adam resikonya lebih berat daripada melanggar haknya Allah. Orang yang melakukan dosa yang ada kaitannya dengan vertikal, hablum minallah, itu berbeda dengan orang yang melakukan dosa secara horizontal atau hablum minannas, beda. Bapak Ibu sekalian, orang tidak sholat karena ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Orang sengaja tidak sholat, cukup istighfar, sholat sunnah taubat, berjanji untuk tidak diulangi kembali. Allah Maha Penerima taubat, Allah ampuni semua dosa. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, asalkan taubatnya serius. Orang yang tidak mengeluarkan zakat,
Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sengaja, sekalipun dia tidak terkena uzur, maka cukup bisa ditebus dengan istighfar, sholat sunnah taubat, bertekad berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Taubatnya diterima, dosa diampuni oleh Allah. Mudah, bisa. Tetapi orang yang melanggar hak anak Adam tidak bisa ditebus dengan istighfar, nggak cukup. Contoh, mencuri sandal orang, sandal dia masukkan ke dalam tasnya, lalu dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku janji ini yang terakhir ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandal orang, hak milik orang, baru kau bertobat kepada Allah. Begitu juga korupsi. Meskipun tiap bulan umrah, sekalipun tiap tahun haji, hatam Quran sebulan sekali, Senin Kamis tidak pernah ditinggal, maka tetap dosanya masih terbuka lebar. Kecuali harta orang ia kembalikan dan dia minta maaf. Sekalipun orang yang dia zalimi tidak mau memaafkan dia, urusan orang itu sama Allah. Yang penting dia sudah kembalikan haknya dan dia sudah minta maaf. Allah terima seluruh ibadahnya. Aman. Oleh karena itu berat Bapak Ibu, yaitu menyakiti orang mukmin. Ayo kita dengarkan dalil. Coba dibuka Sahih Bukhari, nomornya 1753. Mana Bukhari? Kitab saya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Artinya, barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka minta maaflah pada hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di masyarakat kita ada istilah halal bil halal. Halal bil halal, sebenarnya istilah itu menukil hadis ini sebenarnya. Sebab hadis ini, saya ulang ya teksnya, lihat redaksinya, lihat. Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu halal bil halal, saling halal menghalalkan. Memang di dalam Islam istilah ini tidak ada dalam bahasa Arab. Istilah halal bihalal ini kan istilah yang dicetuskan oleh Pak Karno, presiden kita yang pertama, bersama pendiri NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kan begitu. Tahun berapa itu ya, ketika politik di Indonesia carut marut, sehingga Pak Karno punya usul, gimana caranya para politikus ini bisa akur. Lalu kemudian Kiai Abdul Wahab Hasbullah punya usul, kalau gitu diadakan aja nanti silaturahim, mumpung momennya Idul Fitri. Maka Pak Karno nggak setuju. Nama lengkapnya Ahmad Soekarno, presiden kita. Pak Karno yang kita kenal kan. Lalu kemudian Pak Karno membuat, yaitu berpikir keras, gimana ini? Akhirnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah mencetuskan, ya sudah kita buat halal bil halal. Sejak saat itu hanya made in Indonesia. Negara lain tidak ada istilah halal bil halal. Gitu ya, baik. Jadi sebenarnya ini istilah tradisi dan tidak salah dalam masyarakat. Yang salah itu adalah penerapannya. Saya nggak bahas itu, maka kita masuk ke materi kita. Mohon maaf. Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka mintalah maaf pada hari ini. Kenapa? Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli an yukhadha li akhihi min hasanatihi. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti, kata Nabi, tidaklah bermanfaat dinar, mata uang tidak bermanfaat di hari kiamat. Dirham tidak manfaat, apalagi rupiah. Rupiah, dolar nggak manfaat, mata uang. Ya, jangan sampai nanti diambil kebaikannya untuk diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi. Fa illam yakun lahu hasanatu ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaih. Artinya,
Dan apabila ia sudah tidak memiliki kebaikan untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi, maka kejelekan orang yang dia zalimi diambil dan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Lalu dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Ngaku rajin ibadah tapi cacat hablum minanasnya. Kan banyak di masyarakat Bapak Ibu. Maaf ini, orang yang soleh secara ritual tapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya mantap, 5 waktu di Masjid Samsul Falah, hatam Quran sebulan sekali, Senin Kamis gak pernah ditinggal. Tapi sama tetangga suka bikin masalah, lisannya suka ngomongin orang, lisannya suka nyakiti hati tetangganya. Baik secara hablum minallah, cacat hablum minanasnya. Anda pikir dapat tiket ke surga? Nggak bisa, karena cacat hablum minanasnya. Makanya penting jangan menyakiti orang mukmin. Dosanya berat, Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Ayo kita tunjukkan dalil. Sebentar lagi kita masuk materi inti. Dalil yang menunjukkan kita tidak boleh menyakiti orang mukmin. Kita dengarkan dalilnya Bapak Ibu. Suratnya nomor 33. Surat 33 itu surat apa? Al-Ahzab. Ayatnya 58. Surat 33 ayat 58. Allah berfirman, Al-Ahzab mubina. Jelas sekali ayatnya. Silakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka berbuat, orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukminat mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Baik, selain memikul kebohongan, mereka juga memikul dosa yang nyata. Maksudnya dosanya besar, Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu mulai bertanya-tanya dalam hati. Kira-kira contohnya kayak apa sih Ustadz? Realisasi di masyarakat orang yang menyakiti orang mukmin. Makanya materinya supaya enak belajarnya, saya bagi 2. Judulnya tetap, tema besarnya tetap, jangan menyakiti orang mukmin. Saya bagi 2 materinya. Yang pertama, saya akan menyampaikan bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin. Lah ini nanti baru ketahuan hidup bermasyarakat seperti apa bentuk-bentuknya. Itu nomor 1. Yang nomor 2 terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang kedua adalah sikap seorang mukmin jika disakiti oleh saudaranya. Jadi kita kalau diusilin orang, kita kalau disakiti hati kita kalau dijahili oleh orang, sikap kita bagaimana? Itu materi pamungkas nomor 2. Sekarang kita masuk yang nomor 1 Bapak Ibu, yaitu bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin. Bentuknya banyak, lebih dari 10. Kita sesuaikan dengan alokasi waktu yang ada saja. 1. Bentuk menyakiti orang mukmin. Yang pertama adalah membunuh, menghilangkan nyawa orang mukmin. Jelas. Membunuh, menghilangkan nyawa orang mukmin. Jelas sekali. Mana dalilnya? Oh, mengerikan dalilnya. Allah sebutkan di dalam Quran surat An-Nisa, surat nomor 4, An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya 93. An-Nisa 93. Di dalam ayat ini Allah memberikan 5 hukuman bertubi-tubi. Kita dengarkan ayatnya. An-Nisa 5 bertubi-tubi dalam satu ayat. Orang yang menghilangkan nyawa saudaranya dengan sengaja, maka dia mendapatkan 5 hukuman dari Allah. Silakan baca. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Itu yang pertama. Nomor 2, kekal ia di dalamnya. Kekal di dalam neraka. Nomor 3 Pak Didi. Dan Allah murka kepadanya. Allah melaknatinya, murka. Nomor 4. Dan mengutukinya. Lo dikutuk oleh Allah. Terakhir nomor 5. Serta menyediakan azab yang besar baginya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini.
Tidak boleh kita menghilangkan nyawa saudara kita. Bahkan Bapak Ibu kalau ingin tahu, di dalam hadis Nabi dikatakan, sambil saya ingat ini nomornya ya, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya saya bawa, jilid 4. Nabi SAW mengatakan dengan tegas bahwasanya darah seorang mukmin, darah kita ini, kehormatan kita, itu jauh lebih berharga daripada Ka'bah. Kita ini sholat Bapak Ibu menghadap Ka'bah loh. Itu arah hadap kita. Seluruh kaum muslimin kalau sholat menghadap Ka'bah. Kita ini lebih mulia daripada Ka'bah, kata Rasulullah. Loh, ada dalilnya? Ada. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib jilid 4. Nomornya 2441. Coba 2441. Coba. Dari mana itu hadis itu? Silakan. 2000 jilid 4 ya, 2441. Silakan. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr, lanjut. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia menuturkan. Ya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Nabi tawaf mengitari Ka'bah. Terus Ka'bah itu diajak ngobrol sama Nabi. Apa kata Nabi? Silakan. Dan mengucapkan. Apa kata Nabi kepada Ka'bah saat tawaf ini? Saat tawaf. Apa kata Nabi? Betapa bagusnya kamu. Betapa bagusnya engkau, hei Ka'bah. Lanjut. Betapa harumnya aromamu. Memang Ka'bah itu harum Bapak Ibu. Karena di dindingnya itu, di celah-celahnya, itu pasti ada cairan yang netes. Dan itu parfum itu. Wangi itu kalau kena di baju kita, mau Anda cuci 3-4 kali susah. Yaitu hilangnya. Wangi betul. Ya, jadi ada cairan yang netes, wangi. Ka'bah ini wangi. Makanya kata Nabi, betapa indahnya engkau, betapa harumnya engkau, hei Ka'bah. Terus, betapa agungnya kamu. Betapa agungnya engkau, hei Ka'bah. Jutaan manusia tawaf. Lanjut. Dan betapa agungnya kehormatan atau kesucianmu. Betapa agungnya kehormatan kesucianmu. Tetapi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Nabi bersumpah demi Allah yang diriku dalam genggamannya Allah. Apa kata Nabi? Sungguh. Sungguh. Kehormatan seorang mukmin. 1. Hartanya. 2. Dan darahnya. Di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu. Darahnya seorang muslim. Hartanya. Jangan dicuri hartanya. Jangan dicopet. Jangan dibegal. Jangan. Harta seorang mukmin, darahnya, sak kehormatannya lebih agung di sisi Allah ketimbang engkau, hei Ka'bah. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Haram. Tak boleh. Kita ini lebih tinggi derajatnya daripada Ka'bah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita haram menghilangkan nyawa orang, ya. Ini, dan kalau kita lihat harga nyawa begitu murah. Kalau kita lihat di layar kaca, tersinggung dikit nyawa melayang, putus cinta nyawa melayang. Banyak yang kayak gini di layar kaca, ya. Gara-gara uang 2.000 rupiah tersinggung, nyawa melayang. Banyak yang seperti ini. Hati-hati ya. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 2. Bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah suka melaknat orang mukmin. Dikit-dikit suka mengkafirkan orang mukmin. Yang tidak cocok sama kelompoknya bermudah-mudahan mengkafirkan. Ini kafir, ini kafir, kafir. Ya. Dan biasanya kelompok seperti ini dimotori oleh Khawarij. Khawarij. Adapun Khawarij zaman kita ini adalah contohnya ya seperti ISIS. ISIS. Dia bermudah-mudahan menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Bermudah-mudahan mengkafirkan. Bahkan mereka beberapa waktu yang lalu ngebom sana, ngebom sini. Gereja dibom. Masjid bahkan dilakukan juga. Bahkan juga menghilangkan nyawa mereka atas nama jihad. Mereka mengatakan negeri ini negerinya orang kafir, pemimpinnya kafir, karena undang-undangnya tidak pakai undang-undang Islam. Padahal negeri kita ini Bapak Ibu, kalau kita lihat keterangan para ulama, masuk kategori Darul Islam, negerinya orang Islam. Meskipun hukumnya bukan hukum Quran sama hadis.
Loh memangnya negeri itu dikategorikan negeri Islam, syaratnya apa Ustadz? Bapak Ibu pengen tahu? Katanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, negeri itu masuk kategori negeri Islam manakala satu, orang beribadah tidak dipersulit. Mana ada ulil amri mempersulit kita ibadah? Wong mau hari raya hari apa? Terserah. Mau hari raya Jumat monggo, yang mau Sabtu monggo. Enak di negeri kita ini. Mau minggu monggo. Nanti Idul Adha ini beda lagi nanti. Beda lagi Idul Adha. Ada yang tanggal 28, ada yang 29 pemerintah. Monggo, silakan. Yang mau hari raya yaitu tanggal 32 kalau ada. Monggo. Enak di negeri kita ini. Satu, ibadah tidak dipersulit. Nomor dua, adzan berkumandang di mana-mana. Bahkan sampai di negeri kita ada istilah yaitu 1000 masjid, pulau 1000 masjid. Mana itu? Lombok. Semua berkumandang Allahu Akbar, Allah pakai pengeras suara. Tidak dihalang-halangi orang adzan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, muslim mayoritas. Selesai. Darul Islam. Meskipun undang-undangnya tidak memakai hukum Islam, tapi masuk kategori Darul Islam. Jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkan, sehingga semuanya halal, ya dihalalkan. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Jangan suka melaknat orang-orang mukmin, ya seperti itu. Jadi kalau bukan kelompoknya, yaitu dianggap bukan Islam. Jadi kalau kita sholat di masjidnya, dipel masjidnya. Ono gak kayak gini? Dipel, bukan kelompoknya. Dianggap kita bukan muslim, najis. Ya, dianggap kita kayak anjing, najis. Hati-hati, jangan. Ya, gara-gara kita tidak baiat sama kelompoknya. Hati-hati. Apakah ini diajarkan baiat antar kelompok? Ada yang seperti ini. Nabi tidak ajarkan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan, menganggap saudaranya bukan muslim. Jangan. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Buka Bukhari nomor 1786. 1786. Tapi di negeri kita kan tidak ada kan yang kayak gitu ya. Tidak ada kok. Setahu saya tidak ada. Tidak ada. 1786. Silakan. Ayo dibaca. Ya, silakan. Bukhari. Dari Thabit bin Doha radhiyallahu an ia berkata. Iya. Nabi SAW bersabda. Isinya. Siapa yang bersumpah bukan menurut agama Islam. Siapa yang bersumpah, sumpahnya bukan sumpah Islam. Jadi sumpahnya dia keluar Islam. Maka orang itu sebagai yang dikatakannya bukan Islam. Maka dia sama seperti yang dia ucapkan. Hati-hati kalau sumpah. Hati-hati. Sebab banyak orang itu di luar sana kalau sumpah itu ngawur. Contohnya begini. Ya, Anda yang ngambil barang ini misalnya. Lalu dia bilang, bukan saya berani bersumpah Pak. Aku wani sumpah metu Islam wis. Ada sumpah model kayak gini, kafir Pak, aku gak diakoni umat Muhammad. Hati-hati, hari itu juga keluar dari Islam dia. Makanya kafaratnya baca syahadat. Jangan bersumpah seperti itu. Jadi kalau bersumpah cukup dengan wallahi atau billahi atau tallahi atau bahasa Indonesia demi Allah, atau pakai Asmaul Husna, demi Al-Malik, Al-Qudus, boleh Asmaul Husna, demi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya tidak melakukan perbuatan itu, boleh, karena menyebut nama Allah. Jadi ini Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai sumpah itu saya itu tidak melakukan itu Pak, kafir loh Pak, aku gak ngelakuin no. Kafir wani metu Islam. Astagfirullah, hari itu kafir dia. Seperti yang dia ucapkan. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi sumpahnya, sumpah tidak menyebut nama Allah dan juga tidak menyebut nama-nama yang tadi saya sebutkan. Kafir, tidak diakui umatnya Muhammad, enggak. Tapi sumpahnya adalah demi bapak dan ibuku. Ya, seperti sumpah Satya Dharma, Satya Pramuka. Lihat itu. Itu sumpah itu mengandung isi kesirikan. Sumpah Satya Pramuka. Ada 3 poin kalau nggak salah. Sumpah Pramuka. Yang dulu sering ikut persami. Ayo. Sudah lupa dulu ya. Sumpah dulu ya. Ya, Sumpah Satya Pramuka. Kami.
seterusnya itu ya. Ada 3 poin kalau nggak salah itu. Nah itu di dalamnya mengandung unsur syirik, akidah bisa batal. Hati-hati. Makanya kalau bersumpah demi Allah, saya bersumpah, boleh. Saya bersumpah demi Allah, demi Tuhan, sebaiknya jangan. Wallahi saja atau demi Allah. Baik. Kita lanjutkan. Teruskan, belum kelar Pak Didi. Teruskan, poinnya belum kena. Lanjut. Siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, nah terus, dia akan disiksa dengan itu dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka di dalam neraka dia melakukan perbuatan itu. Bunuh dirinya jatuh dari tempat yang tinggi. Nanti di neraka dia jatuh terus, jatuh, naik lagi jatuh, terus begitu. Terus. Seperti ketika dia bunuh diri. Bunuh dirinya menyobek urat nadinya, maka terus di neraka terus begitu terus. Na'udzubillah min dzalik. Bunuh diri haram dalam Islam. Terus lanjut. Mengutuk orang beriman serupa dengan membunuhnya. Ulang lagi, ini poinnya sekarang. Mengutuk, ulang lagi. Mengutuk orang beriman serupa dengan membunuhnya. Mengkafirkan, mengutuk, melaknat orang beriman sama dengan membunuh orang itu. Terakhir. Siapa yang menuduh kafir seorang yang beriman serupa dengan membunuhnya. Siapa yang mengatakan kafir padahal orang itu beriman, gegabah, bermudah-mudahan mengkafirkan saudaranya, maka dia sama dengan membunuh saudaranya tersebut. Sedangkan membunuh saudaranya, masih ingat tadi 5 hukumannya. Neraka, kekal, dimurkai, dilaknat, adabnya besar. Yang surat An-Nisa tadi. Na'udzubillah. Kembali ke materi kita, bentuk-bentuk menyakiti orang mukmin. Nomor berapa ini? 3. Loh, kalau nomor 3 ini insya Allah rame nih, rame. Saya senang yang rame soalnya. Ya, itu ya. Yang nomor 3, apa itu yang nomor 3? Merampas tanah orang lain, merampas tanah orang mukmin, meskipun bukan mukmin, merampas tanah orang haram. Ini termasuk menyakiti dia, nggak boleh. Contohnya kayak apa? Nanti sabar. Contoh-contohnya saya tunjukkan. Sekarang kita sebutkan dulu dalilnya. Buka Sahih Targhib jilid 4 Sahih Targhib. Nomornya 1866. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tato ashibran minal ardi dzulman, tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min 70 ardina." Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tidak benar. Tuh, mengambil sejengkal ini, gak banyak-banyak, hanya sejengkal. Tanahnya orang dia ambil, maka nanti di hari kiamat, niscaya akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. 7 lapis bumi ini akan dikalungkan ke lehernya orang itu. Haram, sejengkal ini. Contoh, di masyarakat, misal, tanah kafling. Ukuran misal, umumnya ya, umum 7 kali 15 misalnya, atau 8-15. Ketika dia mau pondasi, bangun, ternyata lebarnya pondasi batu kali, itu bukan masuk ke lahannya, ternyata memakan tanah kafling sampingnya, meskipun cuma setengah meter. Sehingga tetangga sebelah ketika bangun, lebarnya bukan 7, tapi 6,5, karena kemakan pondasinya. Hati-hati, 7 bumi akan dikalungkan. Contoh lagi yang masuk kategori ini, bangun rumah dipres 7 kali 15, pres, ternyata buat kanopi. Kanopinya itu dari atas ditarik turun ke bawah, jatuhnya bukan ke tanahnya, tapi tanah milik umum, haram. Dia bikin rumah, dipres 7 kali 15, ternyata buat talang air, talangnya talang luar, sehingga ketika hujan, air itu turun, tidak masuk ke lahan area dia, tapi umum, haram. Jadi kalau rumah dipres jangan talang luar, talang dalam mestinya. Ayo, rumahnya dipres 7 kali 15, ternyata dia punya pot gede-gede, ditaruh di depan rumahnya. Loh, ada warga Samsul Fala atau Baskara yang model kayak begini? Ada?
punya mobil, ternyata parkirnya tidak jauh. Punya mobil, punya rumah dipres, tidak dibuatkan parkir. Parkirnya ada di depan. Itu tanahnya siapa? Tanah untuk milik umum. Anda mengambil hak orang. Kecuali Bapak Ibu, kecuali. Kalau penguasa setempat, RT, minimal RT atau RW mengizinkan. Nggak apa-apa Pak, mobil diparkir. Kecuali, wong mobilnya Pak RT ya di luar juga kok. Nggak boleh, kecuali diizinkan. Pak RT-nya bilang, Pak, nanti selokan itu yang ditutup itu pakai beton base atau apa ditutup itu, ya ditutup pakai beton itu supaya nampak cantik kampungnya, dikasih tanaman aja Pak. Lo lain soal, ini diizinkan. Ya, saya tanya, punya tanaman mangga, ternyata mangganya itu sampai ke tetangga. Ustadz saya ini, Ustadz rumah saya, tanaman mangganya tetangga saya itu sampai ke rumah saya. Lah itu melok-melok Ustadz, kelihatan mangga itu Ustadz. Ya, itu kalau tak ambil boleh ndak Ustadz? Ini gelantung Ustadz, tinggal gini tok bisa. Boleh ndak Ustadz? Jawabannya adalah Anda harus cari akarnya di mana. Ya harus dititeni, diselidiki akarnya. Oh ternyata akarnya di rumah tetangga. Berarti miliknya Anda kalau ambil berarti harus minta. Dan Anda boleh komplain ke tetangga, tolong ini ditebang, ganggu rumah saya. Boleh. Banyak orang misalnya, orang itu punya kucing, kucingnya banyak, kucingnya kalau buang kotoran di rumah terkena ini, dikalungkan 7 lampu. Jangan nyakiti orang. Kalau Anda punya kucing peliharaan banyak, maka jangan sampai ganggu orang. Ada tetangga itu maaf, yang tiap buang sampah, tidak pernah buang sampah ke tong sampah depan rumahnya. Tapi kalau buang sampah di tong tetangga, tong sampah tetangganya. Kenapa? Gak bayar iuran sampah. Dia zalim sama tetangganya. Dia kalau mengeluarkan riak, itu bukan di kamar mandinya. Dia mengeluarkan riak di depan. Sedangkan tetangga kita tiap pagi sarapan, jijik, dengar suaranya. Jijik, aduh. Ganggu tetangga, haram. Banyak nggak model yang kayak gini? Di sini ndak ada, di sini tetangganya soleh-soleha semua. Nggak ada, yang ada itu Baskara Gang Buntu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, jadi merampas tanah orang lain yang bukan haknya. Jangan, ada tanah tak bertuan muncul 2 sertifikat. Oh, ini disertifikatkan, padahal dia tidak punya asal usul memiliki tanah itu. Mulai dari nasab nenek-nenek, nggak punya tanah itu. Tapi karena tidak terurus, muncul 2 sertifikat, dia ambil hak orang. Haram, nggak boleh. Ya, kemarin ada yang tanya, Ustadz, samping rumah saya itu Ustadz, itu ada tanah kosong Ustadz. Lah itu daripada rumputnya ganggu, juga nanti bahaya ada ular apa, jadi terus tak rawat, terus tak tanemi Ustadz. Itu boleh apa enggak? Apa harus saya izin sama yang punya tanah atau perumahan? Yaitu developernya, apakah harus izin? Saya tanya sekarang, Anda nanam tanaman apa? Ya bunga-bunga, satupun Anda tidak mengambil keuntungan dari tanaman itu, tidak ada. Maksud saya supaya cantik gitu loh Ustaz, tanah kosong itu, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nanam pandan, yang pandan itu ketika Anda buat kolak, Anda iris. Anda nanam lombok, lomboknya Anda petii ketika Anda makan ote-ote, izin sama developer, izin. Anda mengambil sesuatu di sini dari tanah orang itu, meskipun Anda yang menanam, izin. Perkara nanti yang punya tanah, nggak apa-apa Bu, dimanfaatkan, saya terima kasih, tanah saya dirawat, nggak apa-apa. Atau misalnya bagi hasil, nggak apa-apa, boleh, izin dulu. Ya, hati-hati ini. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 4 menyakiti orang mukmin adalah memperlambat pembayaran hutang padahal dia mampu.
Jangan ditunda-tunda. Segera tunaikan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Pak Didi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1814. 1814. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu maka adalah suatu kezoliman. Stop sampai di situ. Itu merupakan perbuatan zalim, kata Nabi SAW. Loh, iya. Ada kan orang itu, maaf, utangnya banyak tapi sering umroh. Ya, sering umroh padahal utang, ya, tidak ditutup. Bapak Ibu harus tahu, orang punya hutang itu rohnya mukmin terkatung-katung, nggak bisa masuk surga. Dalilnya di mana? Minta tolong mundur dikit Pak Didi, 1811, 1811. Kata Nabi, roh mukmin terkatung-katung nggak bisa masuk surga karena utangnya. Sekalipun mati syahid, dalam riwayat Muslim ada penamaan, meskipun dia mati syahid, nggak bisa masuk surga. Ayo dibaca 1811. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Ruh seorang mukmin itu terhalangi masuk surga karena hutangnya hingga dilunasi. Hingga dilunasi. Wong sampai Nabi itu kalau sholat sebelum salam, ketika tahiyat, tasyahud, sebelum salam, rakaat terakhir, Nabi selalu berlindung kepada Allah dari utang. Jadi Nabi setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya, Nabi tambahkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Nabi berlindung dari utang. Bahkan Nabi tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang, tapi sahabatnya suruh nyolati. Nabi nggak mau nyolati. Bahaya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan suka utang. Orang banyak utang itu berarti orang kakean gaya. Orang itu kalau hidupnya qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan, maka selesai. Hidupnya akan enak. Kenapa orang itu utang? Karena kebanyakan gaya. Oleh karena itu jangan suka, apalagi ibu-ibu. Oh ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu itu paling senang, semuanya diping-ping semuanya. Beli baju ping 5, panci ping 10. Ya, semuanya. Ikut arisan. Arisan itu utang atau tidak? Utang. Gimana sih? Utang, karena dia begitu narik, berikutnya dia harus tetap bayar terus, utang. Ya, oleh karena itu jangan memperlambat pembayaran hutang, padahal dia mampu. Kenapa? Karena ini bentuk kezaliman kepada saudara kita. Baik. Bahkan ada moto di masyarakat, kita itu tidak bisa punya Ustadz kalau tidak hutang. Loh itu. Terus nomor 5. Bentuk menyakiti orang mukmin nomor 5, suka ungkit-ungkit alias undat-undat pemberian. Mengungkit-ungkit, undat-undat. Ya. Kamu kalau ndak karena saya, gak bisa kamu kayak begini. Kabeh aku. Ya. Masjid ini Ustaz, kalau ndak saya yang megang, wah wes. Sudah, ya, gak tahu sudah. Wes. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan banyak orang undat-undat. Seorang suami bilang sama istrinya, kamu kalau tidak tak nikahi, kamu nggak mungkin bisa seperti ini. Sopo selama ini? Semua bapakmu, ibumu, kabeh, aku kabeh. Ada ndak orang kayak gini? Nah, bisa ya. Kita lanjutkan dikit. Setelah itu kita dengarkan adzan isya. Dikit aja. Bapak Ibu, termasuk ada ndak orang tua undat-undat ke anaknya? Ada. Contohnya, mama kurang apa nak sama kau? Oh ya, kemarin kau minta PS, papamu belikan. Kemarin kau minta sepeda, mama belikan. Tapi apa buktinya? Kurang apa papa sama mama sama kamu? Oh, itu kalau anaknya ngerti, hari ini ikut taklim, langsung dijawab sama anaknya. Mama, Al-Baqarah 264. Bagaimana bunyinya? Setelah kumandang adzan isya kita dengarkan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita skores dulu mendengarkan azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan dalil tidak boleh mengungkit-ungkit, undat-undat. Al-Baqarah ayat 264. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 264. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Sedekahnya bisa hilang yang dia berikan karena apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Nah, ungkit-ungkit, nyebut-nyebut, undat-undat, terus dan menyakiti perasaan si penerima. Jelaslah orangnya akan tersakiti. Terus kemudian seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang seperti itu, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Sambil dibayangin Bapak Ibu, batu licin, terus yang di atasnya ada tanah. Lanjut. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat sehingga lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Menjadi licin kembali. Seperti itulah amalannya orang yang suka undat-undat. Dia hapus bersih, nggak punya amal soleh. Karena semua diungkit, diundat-undat. Ya, kabeh aku semuanya. Nggak boleh.
Terus kemudian silakan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Mereka nggak dapat apa-apa. Terus. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, kita lanjutkan. Sekarang poin nomor berapa? 6. Nah ini. Bentuk menyakiti orang mukmin. Nomor 6 adalah berbisik-bisik dengan temannya tanpa mengajak orang yang ketiga. Ada 3 orang nih, yang 2 orang kelesak-kelesik, berbisik-bisik, nggak boleh nih. Kecuali kalau orang banyak, di depan orang banyak, 2 orang berbisik-bisik, nggak apa-apa. Yang tidak boleh lagi, meskipun ada banyak orang seperti ini, misalnya saya setelah lihat panjenengan, 1 orang misalnya, tidak semua, 1 orang fokus, saya lihat, terus kemudian saya kelesak-kelesik sama Pak Didi. Habis lihat panjenengan, pasti orang yang dilihat, mari nonton aku kelesak-kelesik. Jelas, bikin tanah itu nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Kecuali tanpa dia memandang seseorang, ada hal yang perlu dia bicarakan rahasia, kelesak-kelesik, bisik-bisik. Tapi di depan orang banyak, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau cuma bertiga, nggak boleh. Maka akan menyinggung orang yang ketiga, menyakiti orang ketiga. Mana dalilnya? Sampai kayak gitu diatur di dalam Islam. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 2046, 2046 Muslim. Silakan. Ya. 2046. Ya, silakan. Ayo. Dari Abdullah radhiyallahu an ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya. apabila kamu bertiga, Ya. maka janganlah yang 2 orang berbisik tanpa orang yang ketiga, Lanjut. sebelum dia berbaur dengan orang-orang lain. Baik, sampai seperti itu. Kenapa? Karena hal itu dapat menyinggung perasaannya. Sampai seperti itu nggak boleh menyinggung perasaan saudara kita. Baik, yang nomor 7. Yang nomor 7, mencela, membenci para sahabat Nabi. Nggak boleh. Mencela sahabat Nabi, membenci sahabat Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, haram. Dan ini biasa yang sering dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah hanya mengkultuskan, menghormati 4 sahabat Nabi. Selain 4 ini enggak, yang lain dikafirkan oleh orang Syiah. Cuma 4 yang diakui oleh orang Syiah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apalagi Ali dikultuskan. Ali dikultuskan. Wong surat Alam Nasrah, kalau versi kita kan, Alam Nasrah, apa ini kan bunyinya faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu versi kita, tapi Quran versi Syiah beda. Faida faraghta fansab wa ali waliyuha. Ya, apa ini? Jadikanlah Ali itu sebagai wali, atau berikan Ali itu kekuasaan. Seperti itu, beda sudah. Karena mereka jumlah ayat Quran mereka lebih banyak daripada kita. Jadi kalau kita Quran itu 6.000, katanya loh ini 6.666 ayat. Kalau Syiah 18.000, 3 kali lipat. Ya, dan banyak di dalamnya itu ada intervensi. Nah itu Ali dikultuskan. Ada 4 orang. Yang nomor 2 Abu Dzar Al-Ghifari. Ini nggak mungkin dicela sama orang Syiah. Yang nomor 3 Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Yang nomor 4 Salman Al-Farisi. Dan Bapak Ibu harus tahu Al-Farisi, Persia, Iran. Ya. Salman Al-Farisi, Persia. Nah dia tidak tidak mengutuk, mencaci maki. Selain itu dikutuk semua. Apalagi Abu Bakar, Umar dikatakan berhala, kafir Quraisy. Istri Nabi Ummul Mukminin dikatakan Ummus Syurur, ibunya orang-orang yang jelek. Bahkan dikatakan pelacur dalam Islam, Aisyah itu dituding seperti itu. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah nggak boleh seperti itu. Kita harus mencintai, menghormati semua sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim nomor 60. Buka Sahih Muslim nomor 60. Hubbul ansar ayatul iman wa bughdhuhum ayatun nifaq. Silakan, ayo. Dikit lagi kita akhiri. Kita tutup sampai 10. Ayo. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya
mencintai kaum Ansor termasuk tanda iman. Nah itu, terus? Dan membenci mereka tanda munafik. Nah, membenci orang Ansor itu tandanya orang munafik, kata Nabi. Nggak boleh. Sekarang yang nomor 8 Bapak Ibu. Wah ini, horor ini nomor 8. Nomor 8 horor. Sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Saya yakin di sini nggak ada yang melakukan. Apa itu? Melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Melihat isi rumah orang lain tanpa izin. Contohnya Ustadz, sebelum tak kasih contoh, nah saya kasih contoh dulu aja. Contoh, dia sudah ngebel ketika bertamu 3 kali. Tet, Assalamualaikum, tet, sampai 3 kali. Assalamualaikum, tet, Assalamualaikum. Ternyata tidak ada yang keluar. Maka mestinya pulang. Ini ndak, diintip dia. Di ini loh, di pagar, intip. Bahkan kalau tidak ada pagernya rumahnya, itu langsung pintu. Assalamualaikum sekali, diketuk. Assalamualaikum 2 kali. Assalamualaikum 3 kali. Tidak puas, itu wajahnya ditempelkan di kaca. Ada enggak model kayak gini? Banyak. Nggak boleh. Wong kita saja kalau bertamu, tidak boleh langsung berhadapan dengan pintu itu. Harus minggir. Bisa jadi ketika pintu terbuka, mungkin istrinya, anak perempuannya yang tidak memakai busana atau terbuka auratnya, nggak boleh, harus dari samping. Ya, begitu dibuka, Assalamualaikum. Misalnya ada suaminya, ada si fulan dan seterusnya. Sebab ada kan pintu itu langsung menghadap langsung, yaitu keluarnya dari kamar mandi atau keluar dari kamar. Maka dalam hal ini tidak boleh berhadapan langsung. Ya, katanya Rasul, orang ngintip rumahnya orang, apalagi yang lebih parah lagi, sudah bel 3 kali, itu kemudian tangannya dimasukkan di pagar, gemboknya itu digini, tang. Sudah, itu tidak cukup, tidak keluar, naik pagar. Assalamualaikum. Itu katanya Nabi, matanya orang itu halal dicongkel, halal. Tapi kalau kita lakukan di negeri kita, ya panjang Bapak Ibu. Itu katanya Rasul kalau dalam agama tidak dosa. Orang yang nyongkel matanya orang nggak dosa. Tapi karena negara kita negara hukum, ya panjang urusannya. Hukum, ya. Tapi tidak dosa dalam agama. Mana dalilnya? Ini berat ini, nggak boleh. Jadi kalau kita bel 3 kali, nggak keluar, selesai, pulang. Berarti belum rezeki kita, belum ditakdir. Jangan memaksa. Apalagi sekarang ada telepon, WA dulu. WA kok tidak dibalas centang 1 atau centang 2, tapi belum terjawab. Ya sudah ditelepon tidak diangkat. Barangkali dia repot. Ternyata dibalas kita ke sana, ternyata kok tidak diterima. Selesai kita pulang. Jangan memaksa. Ya, mana dalilnya? Dalil coba dibuka Sahih Muslim nomor 2019 2019. Ya, silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u 'ainahu." Na'udzubillah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya, siapa menengok ke dalam rumah seseorang tanpa izin pemiliknya, maka mereka boleh mencongkel mata orang itu. Boleh. Bayangkan, tapi jangan dilakukan. Ya, mungkin dikasih nasihat. Tunjukkan, Mas, Sahih Muslim 2019. Ya, tak kirim lewat WA nanti hadisnya, nggak boleh. Gitu. Ingatkan, ya. Seperti itu. Lah kalau misalnya GoFood Ustaz, orang itu harus ngikatkan di pagar, bagaimana? Apakah itu boleh? Kan ada di aplikasi GoFood itu, maka kan ada keterangannya. Ya, ketuk pintu atau bel atau ikatkan dianu. Kan ada. Berarti kita sudah ngasih izin. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa ini? 9. Suka mentertawakan dan mengejek orang mukmin. Nggak boleh. Mentertawakan, ngejek orang mukmin. Nggak boleh. Ini ya, nggak boleh. Dalilnya, ayo dibuka surat 83. Surat 83. Ayatnya ayat 29 dan 30. Insya Allah panjenengan pasti hafal ayat ini. Karena masuk kategori juz amma. Juz 30.
Allah berfirman surat 83 Al-Mutaffifin ayat, ya silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Siapa itu Pak Didi? Adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Loh, terus bagaimana sikap mereka? Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka melintas di depan mereka, maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Loh, contohnya kayak apa? Kayak gini. Ada saudara kita datang, kita ngasih kode ke teman kita. Nggak boleh itu. Sering nggak kayak gini? Nggak boleh itu. Apalagi? Nggak boleh, nggak boleh. Istri juga gitu, kadang-kadang jengkel sama suaminya, begitu dinasihati suaminya, aja dibaleni mana? Saya nggak suka. Iya mas, iya. Begitu berbalik, sama, nggak boleh, nggak boleh. Ada nggak yang gini? Jangan. Semakin ibu-ibu punya suami yang menjengkelkan dan Anda bisa sabar, itu semakin besar pahalanya, Bu. Berbahagialah yang punya suami menjengkelkan. Ladang amal kok. Iya, begitu ya. Itu nomor 9. Nggak boleh mentertawakan, mengejek. Terus nomor 10 terakhir, saya tutup nomor 10. Yang nomor 10 adalah yaitu yang termasuk kategori menyakiti orang-orang mukmin, suka menguping pembicaraan orang. Kepo, suka nguping. Jadi kalau ada orang bicara, itu dia datang, ono apa. Meskipun dia tidak ngomong, cuman gini dok, oh sama aja, itu sama aja, kena itu, sama. Kita lihat di layar kaca, selebriti kita cerai. Iya. Lalu kita lihat itu aib itu aib rumah tangga, tidak boleh dipublikasikan. Makanya jangan lihat acara seperti ini. Lah kita kepo. Ya Allah ya Allah ya ini mari rabi cerai. Sama dosa. Makanya matikan. Jangan suka ngoping rahasia orang, jangan. Iya, suka. Nggak boleh ini ya. Nimbrung. Saya bacakan dalilnya. Ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh. Bapak Ibu silakan dimiliki bukunya Ibnul Qayyim, itu Ar-Ruh, itu sudah diterjemahkan. Bukunya tebal, penerbitnya Darul Falah, cetakan Darul Falah. Bukunya warnanya kebiruan sama ada keoren-orenan, tebal. Judulnya Kupas Tuntas Seputar Ruh. Kupas tuntas seputar ruh. Ruh itu bisa balik atau tidak, ruh itu bisa lihat kita atau tidak. Oh, lengkap di situ tentang ruh. Nah, di situ ada kisah ditulis berdasarkan riwayat yang sahih. Begini riwayatnya, begini. Dari Ibnu Rajab rahimahullah menghubungkan di dalam kitab Ahwaul Qubur halaman 985, Amr bin Dinar berkata, Amr bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita penduduk Madinah meninggal. Jadi yang meninggal wanita. Maka saudara laki-lakinya mayit ini, saudara laki-lakinya mengurus jenazahnya wanita ini hingga dikubur. Jadi dia yang memakamkan saudara laki-lakinya ini. Ketika si mayit sudah dikubur, lalu saudara laki-lakinya ini kembali pulang. Lalu dia teringat ada barangnya yang jatuh dalam kuburan tersebut. Barangnya jatuh. Maka dia bersama teman-temannya kembali ke kuburan tersebut dan menggali kembali kuburan itu. Barangnya jatuh. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, berpalinglah kalian, jangan dilihat. Karena jelas kan, ini kan jelas sudah ditutup papan, terus kain kafannya kan sudah dibuka iketannya. Ini apalagi perempuan dalam keadaan mungkin tersingkap, yaitu kain kafannya. Haram kan? Maka kata si saudaranya, colong wajah kalian jangan lihat. Ya, maka dia turun. Setelah itu, kemudian dia membuka kubur tersebut papannya. Ternyata dia melihat yaitu api yang menyala-nyala dalam kuburan tersebut. Api yang menyala-nyala. Lalu dia langsung menutup kubur, kembali kepada ibunya. Ibunya masih hidup. Lalu dia bertanya kepada sang ibu, apa yang dilakukan oleh saudarinya semasa hidupnya. Maka sang ibu menjawab, ini kata ibunya, saudarimu itu ketika di dunia sering meninggalkan sholat. Atau kalau sholat sudah keluar dari waktunya. Itu satu. Yang kedua, dia pernah beberapa kali sholat gak pakai wudhu, gak pakai toharoh, gak pakai tayamum, gak pakai wudhu.
Jadi sholat, memang malas sholatnya. Yang nomor 3, dia sering mendatangi pintu-pintu rumah tetangga, ya, lalu dia menempelkan telinganya di pintu rumah tersebut dan menyebarkan pembicaraan yang diucapkan oleh si pemilik rumah itu. Jadi dia sering ke tetangga ditempelkan, ngomongin apa ya? Suka nguping pembicaraan orang, ternyata dapat hukuman azab kubur. Hati-hati. Ini bentuk menyakiti orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, tentunya materi kita tinggal sisa 1, yaitu sikap kita kalau kita disakiti oleh saudara kita. Sikap kita, saya sebutkan 2 saja ya. 2, mudah-mudahan mewakili. 2 saja ini, 2. Yang pertama, sabar. Kalau kita diusir orang, disakiti, sabar. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Ibnu Majah. Bisa dilihat, di download Pak Didi. Tapi ini nomor cetakan terjemahan. Bisa ya di situ ya? Coba ya, dicoba ya. Nomornya 3273. Ibnu Majah 3273. Cetakan terjemahan ini. Cetakan terjemahan 3273. Ya, dari Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladzi. Ya betul, Ibnu Umar, insyaallah. Ya, insyaallah Ibnu Umar. Coba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, orang mukmin yang bercampur atau berinteraksi, ya betul, dengan orang lain. Orang mukmin yang mau kumpul sama orang, serawung, mau berteman dengan orang lain, hidup bermasyarakat. Terus kemudian orang mukmin yang bercampur atau berinteraksi dengan orang lain dan ia dapat bersabar atas kejahatan mereka. Dan dia bisa sabar atas gangguan tetangganya, tapi tetap kumpul sama mereka. Dan dia bisa sabar. Maka lebih besar ganjarannya, pahalanya daripada orang mukmin yang tidak bercampur dengan orang lain dan tidak dapat bersabar atas kejahatan mereka. Lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang tidak mau kumpul sama orang, eksklusif. Nggak mau kumpul. Makanya mohon maaf, saya kurang setuju sebenarnya kalau ada perumahan eksklusif, perumahan sunnah. Jadi yang di perumahan itu jenggotan kabeh, ya, cingkrang kabeh, nggak mau kumpul sama masyarakat. Kalau kumpul ketemu sama masyarakat itu horor, wajahnya horor, nggak mau nyapa orang. Mentang-mentang dia seakan-akan paling pintar, paling berilmu. Salah, berbaur, dan kita harus sabar. Saya pun tinggal di sebuah desa Bapak Ibu. Saya tidak tinggal di perumahan. Sama harus sabar. Lewat kambing liwat. Kebanjiran lewat, Jalan Cinggang. Istri lewat, teroris lewat rek. Ya ono dalan rek, kok dibom lho kon rek. Sabar. Tapi tetap kumpul sama mereka. Begitulah, Assalamualaikum. Kita punya sesuatu, kita kasih ke mereka. Itu ganjarannya besar di sisi Allah daripada orang yang tidak mau kumpul sama orang. Itu harus sabar. Itu 1. Yang nomor 2, maafkan mereka. Mana dalilnya Pak Didi? Terakhir penutup. Setelah itu kita sholat isya. Ayo, soal target buat tarif jilid 5 Pak Didi. Lo sudah diringkes? Enggak, cepat. Belum selesai. Kok sudah diringkes? Ini belum kelar ini. Iya, jilid 5. Sabar. Loh, saya dari tadi sabar. Coba saya target buat tarif nomornya 2536 2536, cerita tentang Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ayo baca 2536. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia menuturkan, ya silakan. Kemudian saya berjumpa Rasulullah SAW, lalu saya menggandeng tangannya dan berkata, nah, apa kata Uqbah? Ya Rasulullah, akhbirni bifawadilil a'mal. Silakan. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku mengenai amal-amal yang paling utama. Beritahukan kepadaku amal apa dalam Islam yang paling besar ganjarannya, paling utama. Kata Nabi ada 3. Saya bacakan dulu teks Arabnya. 1, silman qata'aka. 2, wa'ati man haramaka. 3, wa'fu amman dhalamaka. Yang satunya nanti dibaliknya Pak Didi. Ayo 1,
Beliau bersabda. Satu resepnya silakan. Wahai Uqbah, ya, jalinlah hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Loh, silaturahimlah dengan orang yang suka mutus hubungan dengan kita. Jadi kalau kita ya bermasyarakat, ya ada tetangga, kita masukkan grup RT, dia left. Kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya ditutup. Dia punya acara, kita tidak pernah diundang. Kita punya acara ngundang dia tidak pernah datang. Ketemu di jalan, kita sapa, Assalamualaikum. Dia tidak jawab, melengos. Apa melengos itu? Cuek, sudah. Jadi dia mutus silaturahim. Itu tetap jalin silaturahim. Sanggup kira-kira Bapak Ibu kayak begini? Pak, Bu, maaf. Panjenengan pikir yang namanya silaturahmi itu berbuat baik dengan orang yang baik sama kita? Bukan. Kata Nabi, bukan. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi, walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Silaturahmi itu bukan orang yang berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, bukan. Tetapi silaturahmi itu berbuat baik dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Saya jahat dengan Anda, saya tidak mau menyapa Anda, saya benci dengan Anda, tapi Anda tetap menyapa saya. Itulah yang namanya added value, nilai tambah. Masa di masyarakat kita cuma mengenal nilai impas, kosong-kosong. Jangan, kalau saya baik dengan Anda baik, impas. Impas, mana nilai tambahnya? Sanggup kira-kira? Sambil mikir, koyo gak sanggup. Berat ini, berat. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, Pak Didi, wa'ati man haramaka. Berilah orang yang tidak memberimu. Berilah hartamu, berikan kepada orang yang pelit sama dirimu. Contoh, di masyarakat kita, terutama Indonesia, ada istilah 7 hari setelah Idul Fitri, ada istilah Rioyo Kupat. Ya, kita nggak bahas itu ya. Mereka rame-rame buat ketupat. Ini tetangga kita, Baskara, buat ketupat. Yang nganterkan tetangganya 1 RT dikasih ketupat. Rumah kita tok yang dilewati. Kita kebetulan ada di luar. Tetangganya itu bawa, yaitu talam sambil ditutup serbet, lewat sih, ya. Nanti pulang lagi ngambil lagi, sih. Lah kok terus-terusan? Kan kita pengen tahu, kepo. Mbak, sini Mbak. Iya Bu, iya. Apa itu yang talam ditutup serbet? Ketupat Bu. Loh, siapa yang buat? Ibu yang buat. Loh, untuk siapa? Ya untuk seluruh warga RT sini, semuanya. Loh, semua dikasih, iya. Saya tidak. Terus si ibu mboten. Berarti, sabar ya, berarti tetangga kita lagi gak enak hati dengan kita. Giliran ibu-ibu, bapak-bapak yang buat ketupat, tetangga yang pertama kali harus Anda beri, dia sanggup? Lalap. Itulah jawabannya orang Baskara. Lalapo, orang Jakarta bilang, ngapain gue? Oh, salah. Berikan hartamu kepada orang yang pelit dengan dirimu. Itu yang benar. Terakhir, baliknya Pak Didi. Wa'fu amman dzalamaka, belakangnya aja, belakangnya. Masih kurang dikit. Belakangnya itu nomor 3, yang benar. Belakangnya, maafkanlah. Paling atas. Iya. Dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Nah, maafkan. Bapak Ibu harus tahu, di dalam Al-Quran itu tidak ada kata minta maaf. Nggak ada. Mintalah maaf. Nggak ada. Semua isi Quran, wal'afina anin nas. Ali Imran ayat 134. Maafkan kesalahan orang. Khudil afwa, surat Al-A'raf. Jadilah pemaaf. Semua isi Quran, maafkan, maafkan, maafkan. Gak ada kata-kata minta maaf. Kenapa? Karena memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf. Orang minta maaf itu gampang. Apalagi kemarin ada tetangga saya setelah Idul Fitri, dia ketemu saya, dari kejauhan dia bilang, Ustadz, kosong-kosong ya Ustadz ya, lahir batin, kosong-kosong. Enaknya. Iya, orang sekarang gampang minta maaf. Tetapi memaafkan orang yang suka nyakiti kita, susah. Sanggup kira-kira?
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang punya jiwa pemaaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.